Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Salam jumpa kembali, bahwa pada hari ini saya kedatangan seorang tamu, pendeta yang masih muda, Pendeta Lexmana Leonard, yang akan berbincang-bincang dengan saya nanti. Mungkin lebih pas kalau Pendeta Lexmana memperkenalkan diri secara langsung lah dengan saudara-saudara semua. Silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Lexmana Leonard dan saya pendeta dari Gereja Kristen Protestan Jawa Barat. Saya baru 1 tahun menjadi seorang pendeta, dan saya juga kebetulan diberikan kesempatan untuk studi magister teologi. Tapi saya fokusnya di studi magister saya tentang teologi proses gitu. Tapi alasan saya mengambil teologi proses karena memang waktu S1 saya mendalami teologi estetika begitu. Jadi saya melihat kesinambungan bahwa kayaknya nih teologi estetika perlu ada sisi dimensi progresifnya atau dinamisnya. Nah, itu saya kembangkan di dalam teologi proses yang melihat estetika itu lebih bergerak lah, kira-kira begitu. Jadi sekarang teologi proses ya. Ya. Tapi saya ingin yang pertama dulu deh. Oke. Teologi estetik, estetika teologi. Bisa dijelaskan kepada kita semua apa itu teologi estetika? Teologi estetika itu berangkat dari sebetulnya trio platonik gitu. Trio platonik itu kan ada truth, beauty, goodness. Itu ada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Oke. Dan itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya, itu sudah dipercakapkan oleh bapak-bapak gereja di abad-abad pertama maupun ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi di era agak modern gitu ya, abad 19-an, itu ada seorang teolog Katolik, justru teolog Katolik namanya Hans Urs von Balthasar, mempertanyakan ulang tentang bagaimana gereja berkarya. Kita ini melulu berbicara soal apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, dan kita lupa terhadap keindahan itu sendiri. Sehingga mulai dari situ dia mengkritik gitu ya, bahwa kayaknya gereja kehilangan sisi atau fokusnya pada keindahan dan hanya berfokus pada kebenaran, kebaikan, apa hal yang harus dihindari oleh seorang Kristen gitu, apa yang tidak boleh dilakukan seorang Kristen gitu. Jadi melihat menjadi fokus gitu ya, fokus kita beriman, fokus kita berspiritualitas, berfokus dalam iman kita secara dimensi seni sebetulnya. Ya, menarik ya. Memang betul bahwa gereja atau kekristenan lebih menekankan soal dogma ya, soal pengajaran tentang kebenaran, dan tadi sebaliknya yang tidak benar atau salah, kemudian baik, buruk, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Tapi ini kalau estetik, apa maksudnya? Keindahan dalam teologi itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan keindahan? Apa yang mau disoroti atau apa yang mau kita lihat dari segi keindahan itu sendiri apa? Mungkin saya jawabnya dengan hal yang sederhana ya, lebih praktikal gitu. Contohnya kita masuk dalam sebuah ibadah misalkan. Kita masuk dalam sebuah ibadah, lalu ruang ibadahnya itu kotak, semuanya temboknya putih semua, polos. Terus sang liturgosnya, cara bicaranya datar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa pada ibadah minggu kali ini. Tidak ada intonasi. Tidak ada intonasinya gitu kan. Atau gereja tidak ada ornamen, tidak ada mimbar, atau tidak ada bunga dan sebagainya ya. Dan justru kan karena ada intonasi, ibadah itu menjadi lebih hidup. Okay. Karena ada ornamen, ada
katakanlah penghias gitu ya, menjadi pandangan kita menjadi lebih penuh warna, punya lebih apa ya, berarti gitu. Ya tapi kan tidak perlu kita melihat dari perspektif keilmuan atau secara teologis. Itu kan hal yang biasa dalam sebuah ruang ibadah. Ada bunga, ada podium, ada kursi, ada karpet. Kenapa harus secara spesifik, secara khusus menjadi sebuah cabang ilmu begitu? Dan ini pertanyaan kepada iman sebetulnya. Apakah kita beriman hanya karena turun-temurun, apa karena itu benar gitu ya, atau itu memang ya semua orang lakukan itu secara yang dipandang itu baik gitu. Tapi pertanyaan teologi estetika adalah apakah kita beriman itu dengan suasana batin yang gembira? Apakah kita mengikut Kristus itu memang sama seperti kita datang ke sebuah konser yang memang punya dimensi seninya gitu ya. Jadi melihat dogma kita beriman itu bukan hanya karena kita paham, tapi karena kita merasakan itu yang membahagiakan kita, menenangkan kita, yang justru kita terpesona gitu dengan doktrin. Jadi sebetulnya teologi estetika mau melihat di mana keterpesonaan kita terhadap doktrin-doktrin gereja, apa yang kita imani selama ini gitu. Bisa nggak di dalam menghayati kehadiran Tuhan atau di dalam kita melihat atau berelasi dengan Tuhan juga dari sudut keindahan itu, melihatnya dari sudut itu? Sebetulnya Baltasar itu pusatnya adalah sebetulnya berbicara soal Kristus, sang keindahan itu. Kalau kita melihat penyataan Allah, inkarnasi Allah di dalam Yesus, kita melihatnya ya itu benar gitu. Maksudnya itu valid, datanya ini nih, atau karena begini begitu. Kita tahu bahwa memang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena itu demi kebaikan keselamatan kita. Tapi kita jarang meresapi bahwa Yesus sebagai Juru Selamat kita karena Dia adalah sumber keindahan dalam hidup saya. Saya terpesona dengan ajaran-ajaran Kristus sehingga saya mau mengikuti jalannya. Iya, ini kan sebenarnya sudah dialami oleh umat ya, oleh setiap orang percaya bahwa dia tidak hanya tahu mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita juga terkaget-kaget akan perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan sehingga kita terpesona gitu. Tapi ini ingin coba didorong lebih jauh, lebih dalam lagi dari perspektif teologisnya gitu. Kan tadi dikatakan bahwa ya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Lalu kita mau lihat keindahannya di apakah itu dalam hal berelasi saja kah, atau pada dirinya sendiri mengandung sebuah keindahan gitu. Jadi gini, ajaran yang benar itu mungkin dicatat oleh para rasul ya, dicatat oleh para rasul, lalu diteruskan oleh para bapak-bapak gereja. Tapi pertanyaannya, apakah ajaran Yesus atau proklamasi kita terhadap Yesus adalah Tuhan itu semata-mata hanya itu kebenaran atau itu sebuah sesuatu yang baik? Tidak. Dia para rasul, Baltasar mencatat gitu ya, bahwa para rasul itu bukan semata-mata ajaran Kristus benar, tapi dia tergugah melihat ajarannya. Dan dimensi estetika itu berusaha menyoroti itu, bukan hanya soal benar yang dilakukan oleh Yesus, itu baik bagi orang-orang yang tertindas dan seterusnya, tapi itu memang membuat Yohanes meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Maria Magdalena, betapa dia bercucuran air mata ketika tahu kubur Yesus kosong, itu bukan semata-mata karena ajaran Yesus benar saja, tapi memang hatinya sudah tergugah oleh kehadiran Yesus itu. Ya, saya teringat oleh penginjil Lukas ketika dalam pasal pertama atau kedua mengatakan bahwa maka takjublah ini para pendengar ya, orang banyak. Memang di situ ada kalimat terhadap
pengajarannya, karena dia mengajar tidak seperti rabi-rabi Yahudi oleh ahli Taurat dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang membuat orang terpesona. Oke. Nah, Itu kalau ya. misal kita mau soroti teks itu ya, sebetulnya kan apakah itu sebuah ajarannya benar, maka dia takjub gitu ya? Kan sama dengan rabi-rabi ajarannya Iya, pasti sama ya. ajarannya sama. Atau caranya mungkin baik, menyampaikannya, tuturnya tidak menyerang, tidak ofensif, tapi teologi estetika coba mengesampingkan itu dan coba melihat keterpesonaan di antaranya dan bagaimana Yesus memancarkan keindahannya. Itu yang mau coba disoroti. Maksudnya di antaranya Di antara ada sesuatu di antara Yesus dan juga para pendengar. Ya, ya, Kenapa sang sumber keindahan itu bisa ditangkap oleh mereka dan mereka terpesona? Ini seperti teori khotbah. Ketika kita berkhotbah gitu ya, lalu mereka mendengar, bukan itu saja tapi ada di antara pengkhotbah dan juga pendengar atau jemaat yang mendengarkan, ada Roh Kudus yang berkarya sehingga itu menjadi keterpesonaan, dan ini secara teologis gitu loh. Oke. Ya, ajaran yang sama, mungkin teksnya juga di dalam kitab suci yang sama, tapi ketika ada keterpesonaan, jadi ada sesuatu yang beda. Ya. Dan keindahan itu di antara tadi ya, antara subjek dan juga subjek lain yang mendengar, terus ada ajaran tapi ada sesuatu yang mau dilihat secara teologis ya, teologi estetika yang mau disoroti itu ya. Ya. Oke. Lalu pertanyaannya, selain itu apa yang fundamental, yang esensial dari keterpesonaan, dari keindahan itu yang perlu kita semua, tentu saudara-saudara juga lebih mau mencoba mempelajarinya, memahaminya, bahkan mungkin juga mempraktekannya itu. Ini pertanyaan bagus banget. Apa implikasi dari teologi Yes. estetika gitu? Teologi estetika itu bukan berusaha untuk menjadi cabang baru yang mengeksklusifkan diri sehingga menolak kebenaran dan juga kebaikan, tapi justru merangkul bagaimana kebenaran itu menjadi lebih punya nyawa, apa yang kita lakukan baik itu menjadi lebih punya warna. Sederhananya gini, dan ini yang kenapa Yesus menjadi sang sumber keindahan. Contohnya ketika seorang perempuan yang diketahui berzina, Maria ya, Maria. ya, Maria dari Betania, Ya. dia seharusnya dihukum rajam, tapi Yesus bisa melihat sisi lain lalu mengatakan, barang siapa yang berdosa, yang merasa dirinya tidak berdosa, boleh melempar batu untuk pertama kali. Sebetulnya teologi estetika itu implikasinya adalah sederhananya berusaha melihat sisi lain, alternatif. Jadi kalau kebenaran ya udah, ini yang benar, lalu jelas spektrumnya, ini salah. Ketika yang baik jelas ini yang baik, di luar dari yang baik ini pasti itu Tidak buruk, baik. tidak baik. Nah, estetika berusaha melihat sisi lain. Bukan soal baik, buruk, benar, salah, enggak, tapi ini soal bagaimana melihat sisi lain, alternatif. Dan teks itu menggambarkan bagaimana sebetulnya Yesus sedang menggunakan lensa estetika sebetulnya. At the same time, Yesus adalah sang sumber keindahan itu yang menginkarnasi di tengah dunia. Saya ingin lebih mempertajam lagi istilah tadi, dengan kita gumuli kembali atau melakukan pendekatan peristiwa-peristiwa atau perbuatan Yesus, sabda-sabda Tuhan Yesus, itu dari tadi sudut estetika, implikasi ketika kita mempelajari itu yang bisa bermanfaat untuk kita, dan juga mungkin kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu gimana itu? Saya mau mengutip kitab Mazmur. Yeah. Betapa baik, dan saya suka terjemahan Indonesia. Dia pakai
menerjemahkan kata pleasant menjadi indah gitu. Betapa baik dan indahnya Oke. jika kita sebagai bersaudara duduk bersama. Biasanya sebuah kebaikan apabila saudara bersaudara hidup dengan rukun Ya, bersama. Tapi sekarang ada aspek keindahannya gitu. Ya. Ya. Oke. dan ya itu bisa dipercakapkan siapa saudaramu dan seterusnya. Tapi pada dasarnya kan manusia berbeda-beda ya. Pasti Ya. ada pro dan kontra. Apa yang saya pahami mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi ketika bisa duduk bersama, itu perlu ada keindahan sebetulnya. Dan keindahan itu membuat mereka bisa berkompromi, duduk bersama. Dan disitulah kebersamaan itu menjadi indah. Nah, yang saya mau katakan implikasinya adalah contohnya dengan kita ribut-ribut antara umat beragama misalkan. Menurut saya yang benar yang ini. Misalkan saya tidak bisa terima konsep Allahmu gitu, makanya memang kita berbeda. Tapi ketika kita bisa duduk bersama dalam berbicara kemanusiaan, disitulah titik keindahannya. Sehingga kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang indah. Kenapa? Karena mereka bisa duduk bersama, meninggalkan ego mereka tentang konsep Tuhan dan seterusnya, dan berbicara soal kemanusiaan. Ketika keyakinan atau pemahaman berbeda, maka atau teologi berbeda, paham agama berbeda, maka ada sebuah keindahan terjadi dalam kebersamaan apabila kita fokus kepada kemanusiaan. Karena semua agama akan menjadi satu ketika berbicara manusia. Tidak melihat lagi suku, agama, tapi ini manusia ciptaan Tuhan. Ini saya ada teman seorang kiai sahabat baik saya juga pernah mengatakan begitu. Kita jelas berbeda, cara kita berbeda, keyakinan kita berbeda, atau istilah akidah kita berbeda. Tapi yang membuat kita bisa bersama adalah ketika kita bicara orang yang tertimpa bencana, orang yang sedang sakit, orang yang sedang kekurangan. Disitulah yang menyatukan kita. Ya. Berbeda-beda tapi menjadi satu, bukan bineka tunggal ika ya, tapi ketika kita fokus kepada sesuatu yang menyatu, yaitu kemanusiaan, di situ indah. Saya setuju itu. Saya setuju. Sangat amat setuju. Karena gini, kalau titik berangkatnya adalah kebenaran, pasti berbeda. pasti berbeda. Kebenaran menurut saya konsep Tuhan dan seterusnya, agama harus begini. Iya, betul. Apa yang baik? Yang baik tuh seharusnya saya dengan agama saya menolong ya sesama agama saya gitu. Misalkan, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan saya seperti ini berbeda dengan kebiasaan Anda. Tapi atas nama keindahan supaya semuanya harmonis, saya mau meluruhkan ego saya. Dan disitulah sebetulnya dimensi estetikanya itu menjadi, maka teologi estetika itu menjadi sebuah lensa dalam tanda kutip, mau melihat sisi lain, alternatif, jalan ketiga dan seterusnya. Saya ingin kembali lagi kepada Tuhan, karena kita biasanya kita mengenal, belajar, mendalami, menghayati tentang Tuhan agar berdampak kepada hidup yang benar, hidup yang baik, bahkan ujungnya adalah supaya memiliki hidup yang kekal. Tapi teologi estetika ingin mendorong kita melihat Tuhan yang baik, Tuhan yang berbuat itu juga adalah Tuhan yang indah. Ya. Apakah dari karya atau perbuatannya itu, atau pada dirinya sendiri memang ada keindahan yang membuat kita harus terpesona, atau hanya melalui ciptaan seperti saya bilang, bunga itu indah ya, atau manusia yang laki-laki tampan, yang wanita cantik, wah indah gitu kan. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah dari karya-karyanya baru kita merasa terpesona, merasa indah, atau pada dirinya sendiri? Saya mau memisahkan antara perspektif saya dan Baltasar dulu. Oke. Kalau Baltasar bilang dia keindahan yang terjadi saat ini itu semua pusatnya adalah karena ada keindahan ilahi. Sang sumber keindahan itu sendiri berinkarnasi di tengah dunia di dalam Yesus Kristus, dan keindahan itu mempengaruhi atau menarik perhatian gitu ya, membuat orang yang melihatnya terpesona, sehingga kita
sehingga para rasul mencatat dan kita baca sampai hari ini, Dan kita menjadi percaya. dan Oke. kita memancarkan keindahan itu juga. Tapi kalau saya melihat sisi lain bahwa ada karya Roh Kudus juga yang menginspirasi kita, Oke. sehingga kita pun bisa satu, kita bisa melihat keindahan di dalam situasi yang mungkin tidak masuk akal, atau yang kedua, kita sendiri menjadi objek keindahan itu sendiri. Gini, Pak Pendeta. Tadi kan saya bilang kalau melihat bunga, Ya. oh indah. Wanita cantik, pria tampan, indah. Oh itu pohon-pohon atau gunung, pelangi indah. Lalu kita coba melihat Tuhan, keindahan Tuhan. Itu kan sesuatu yang jarang ya. Keterpesonan kepada Tuhan sering dibatasi pada hal-hal yang suprarasional atau mujizat, keajaiban. Tapi bisakah kita melihat juga keindahan di dalam penderitaan? Kan kalau yang bagus-bagus ya, keberhasilan, berkat itu indah. Tetapi apakah dalam penderitaan bisa? Dalam malapetaka, dalam kecelakaan, musibah, adakah sang sumber keindahan itu di situ atau dia absen di sana? Dalam berbicara ini saya perlu agak hati-hati ya di sini. Ya. Karena berbicara penderitaan itu tidak semudah kayak ya ini indah. Ya buat korban belum tentu dong. Ya, Nggak bisa itu yang semudah saya itu. maksud. Maka perlu memisahkan antara dimensi pastoral dan juga sistematika mungkin ya. Oke. Kalau dalam pastoral kita perlu mengafirmasi bahwa mungkin bencana alam itu bukan sesuatu yang indah. Oke. Kematian itu tidak ada indah-indahnya. Tapi untuk kalau sebuah setelah melalui proses istilahnya pergolakan iman itu sudah berlalu sehingga dia mencari mungkin dasarnya apa sih ini penderitaannya dari mana. Nah mungkin kita akan melihat bahwa secara objektif memang Tuhan adalah sang sumber keindahan, dan keindahannya itu meresap di bumi ini dimanapun materi yang ada di dunia ini, sehingga ini soal bagaimana kita bisa melihat atau enggak. Jadi satu sisi saya harus mengafirmasi bahwa apa yang para korban yang di dalam kemalangan itu tidak bisa melihat keindahan, oke, nggak apa-apa. Tapi saya yakin bahwa ketika ia sudah berlalu dari hal itu dan dia bisa selesai dengan hal itu, dengan pergulakannya, dia akan melihat kembali bahwa bagaimana Allah memampukan dia untuk keluar dari situasi itu. Dan ternyata keindahannya itu adalah dan berbicara keindahan selalu subjektif. Kalau saya harus berbicara pribadi, misalkan pengalaman pribadi saya, ketika saya harus menghadapi sesuatu yang tidak mungkin saya bisa lewati dan saya bisa melewatinya, keindahannya itu adalah terdapat bahwa saya mengakui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya di dalam situasi yang sulit. Oke. Saya setuju. Karena kebanyakan orang ketika dia tidak merasakan itu, dia bisa berkata sabar ya, itu kok pasti Tuhan akan ada rencana Tuhan yang manis. Iya tapi orang yang saya cintai ini meninggalkan saya, atau iya tapi patah-patah kaki saya, indahnya di mana? Itu kan buat saya tuh nggak realistis ya, ucapan-ucapan yang niatnya menghibur tapi apa sih gitu ya. Saya sedang menderita, sedang susah. Kalau setelah melewati itu ada hikmah ya oke lah, mudah kita katakan ya bersyukurlah. Patah cuma kakinya doang, nggak tangan, nggak patah pinggang dan sebagainya. Tapi pada saat seseorang menderita, pada saat orang kena musibah, pada saat seseorang mengalami malapetaka, kecelakaan, bagaimana ya tadi melalui teologi estetika bisa melihat keindahan itu, atau lebih pas di mana Tuhan pada saat itu? Saya perlu jawab, mungkin ini yang paling tidak disukai, yaitu adalah abu-abu jawabannya. Contohnya saya mau pakai contoh hujan. Apakah hujan itu indah?
hujan kalau rintik-rintik sih indah, tapi kalau segambreng ya banjir kan. Eh, Hujan bagi orang yang penikmat hujan sesuatu yang indah, tapi untuk orang yang tinggal di wilayah banjir nggak bisa melihat hujan itu sesuatu yang indah. Itu sebuah ketakutan. Mungkin orang yang seperti yang dalam konteks seperti itu melihat keindahannya hanya di dalam pelangi. Sehabis hujan baru ada pelangi. Ketika hujan itu reda, disitulah keindahannya. Tapi di antara kompleksitas perbedaan pendapat itu semua, yang bisa kita klaim adalah bahwa memang keindahan itu akhirnya memang meresap di bumi ini, ada. Tergantung kita melihatnya seperti apa ya. Yang apa-apa. Makanya ada dimensi objektif bahwa memang tidak ada yang bisa luput di dalam karya ilahi. Dan yang saya imani adalah Allah sang keindahan itu sendiri. Baik, Gitu. baik. Terima kasih nih Pak Pendeta untuk perjumpaan hari ini. Saya cukup terbuka untuk ya mungkin kita belajar lagi soal teologi estetika. Sebelum saya tutup perjumpaan ini, mungkin ada katakanlah closing statement dari Pak Pendeta. Silahkan sampaikan kepada saudara-saudara kita. Agak panjang boleh? Boleh. Boleh. Ya. Saya mau berangkat dari film Hollywood tentang zombie. Itu saya melihat pop culture ya, zombie itu sebuah kritik sebetulnya, bahwa ada manusia bergerak tapi tidak punya nyawa gitu. Bergerak ya sekedar bergerak, zombie bisa makan, bisa jalan gitu ya, tapi dia tidak dibilang manusia juga bukan. Dia mempertanyakan apa itu manusia pada akhirnya. Dan sebetulnya saya mau mengisinya yaitu keindahan itu, bahwa hidupnya punya memancarkan keindahan. Saya sulit kalau berbicara soal apa yang terpancar, apa yang menggugah, mungkin sulit. Makanya saya ilustrasikan dengan zombie mungkin ya. Ya, itu kritik terhadap sebetulnya Amerika Serikat yang mungkin bangun tidur, kerja, selesai kerja, pulang ke rumah tidur, dan siklusnya begitu-gitu saja. Dan which is itu nggak salah, tetapi apa kemanusiaan? Kita nggak ada bedanya sama robot yang mekanik gitu ya. Dan digambarkan, diilustrasikan dalam konsep zombie gitu. Jadi yang saya mau katakan adalah keindahan itu ada secara objektif, bahwa memang keindahan itu ada di mana-mana, bahkan di dalam diri kita, bahkan kita bisa membuat karya yang indah. Tapi itu tergantung kita yang melihatnya, tergantung kita yang mau mengusahakannya atau tidak. Maka pesan saya, di dalam apapun yang kita lakukan, di luar apapun yang kita lakukan, bukan hanya soal ini baik buat saya atau ini baik buat orang lain, ini sesuatu yang benar menurut masyarakat atau ini sesuatu yang benar buat saya, tapi coba pertimbangkan, apakah ini menggugah diri saya, apakah ini menggugah banyak orang, atau justru orang semakin melihat kepada sang sumber keindahan, yaitu Yesus Kristus. Ya, baik kali. Terima kasih Pak Pendeta Muda. Saya juga muda. terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Iya, baik. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang kembali selama masih ada di Bumi Pertiwi ini. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikut. Baiklah saudara-saudara. Jadi rupanya kita bisa melihat perspektif lain dari benar dan salah, baik dan buruk, apalagi di dalam penderitaan, di dalam musibah, ya, di dalam kesusahan. Ternyata dia tidak bisa saja menjadi sebuah musibah dan tetap ansih musibah, celaka, susah. Tapi ketika sang sumber keindahan itu kita dapat rasakan, hadir bersama-sama dalam pergumulan itu, maka sang sumber keindahan itu akan memampukan kita untuk melihat tidak semata-mata musibah, tidak semata-mata celaka, tidak semata-mata kesusahan, tapi kehadiran
Tuhan sang keindahan itu sendiri akan membuat kita dapat melewati masa itu dan kita bisa menemukan ujungnya atau hikmah di balik musibah itu. Nah, ini penting karena memang kehadiran Tuhan itu memberikan hidup ini menjadi indah, dan hidup itu saja buat saya adalah sebuah keindahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apalagi ketika sang sumber keindahan yaitu Kristus ada di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, senang atau susah, untung atau malang, penuh dengan berkat rezeki yang melimpah atau hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan, tapi apabila sang keindahan yaitu Tuhan bersama kita, kita akan diberikan kekuatan, kemampuan oleh Dia. Terima kasih. Semoga studinya bisa selesai. Amin. Dan tetap semangat, bukannya kasih. semangat tapi tekun. Oke. Semoga saya bisa berkarya yang indah lah dalam studi ini. Memberi keindahan Iya. kepada saudara-saudara kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Pendeta Lexmana, dan sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih salam dulu ya Pak Pendeta ya.